Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eva Siti Huzaifah, SSI MSI selaku evaluator. Kemudian saya hormati Bapak Nazarudin SPDMA selaku coach dan juga Bapak Ovanur Sofa SHMSI selaku mentor saya. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pelaksanaan aktualisasi saya yang berjudul Digitalisasi Hasil Opname, Pekerjaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Sebelumnya terima kasih sudah hadir di BPSDM pagi hari ini. Sesuai dengan judul saya, implementasi adalah membuat sistem SIDOP atau Sistem Digitalisasi Opname Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Sedikit flashback. Sebelumnya ada 3 isu yang diangkat, kemudian langsung kegiatan, Bu. Kegiatan yang pertama adalah setelah rancangan aktualisasi adalah konsultasi dengan coach dan juga dengan mentor serta rekan kerja. Jadi untuk mendapatkan apa saja. Kegiatan 2 yang merancang Google Form-nya untuk input datanya. Kemudian ini evidennya, ada Google Form-nya dan juga script-nya. Kemudian kegiatan 3 adalah langsung ke pembuatan dashboard-nya, Bu. Oke. Dan ini evidence-nya. Dan kegiatan 4, sosialisasi kepada pengawas lapangan yang menggunakan untuk menginput data. Dan kemudian setelah itu adalah implementasi dan monitoring sistem tersebut. Dan juga terakhir adalah evaluasi dan penulisan laporan. Untuk capaiannya, alhamdulillah sudah tercapai 100% dengan di sini saya menggunakan untuk evaluasi menggunakan 10 responden untuk angketnya. Dan ini adalah perbandingan sebelum dan sesudah aktualisasi. Ini hasil angket yang didapatkan. Jadi didapatkan peningkatan dari segi kecepatan pelaporan maupun kemudahan rekapan, kemudahan penelusuran, pemantauan logis dan juga bukti dokumentasinya. Di sini ada tindak lanjut setelah pasca aktualisasi saya. Pak Mentor boleh bisa menyampaikan konfirmasi atas apa yang dibuat oleh peserta, termasuk kemanfaatan real yang dirasakan, yang diamati oleh Pak Mentor. Pertama, hal yang baik, Bu, yang dibuat oleh Pak Ridwan terkait dengan yang tadinya opname secara manual, mulai dari misalnya sekarang sudah dibuatkan sistem digitalnya, Bu, yang mana memang manfaatnya memang nanti akan lebih terasa, Bu. Pertama, kemudahan dalam hasil survei di lapangan, yang mana dari manual kita input ke sistem ini, Bu. Yang kedua, dokumen tidak akan hilang, tidak akan tercecer, karena memang selama ini masih semuanya masih manual, Bu. Apa yang dibuatkan oleh pengawas dari mulai survei, perhitungan dan sebagainya itu dilakukan secara manual. Nah, dengan adanya buatan sistem ini atau digitalisasi ini justru akan lebih memudahkan si pengawas, karena memang kan bisa sistem langsung dari handphone, ya. Jadi saya rasa sangat bagus diterapkan di SPW ini, khususnya untuk di pemeliharaan. Karena memang di bidang kita kan ada 3, ada perencanaan, ada pembangunan, dan pemeliharaan. Kebetulan saya dengan Pak Ridwan memang ada di pemeliharaan. Terima kasih banyak, Pak Mentor. Baik, boleh berdiri lagi, Mas Ridwan? Ya. Boleh berdiri lagi, Mas Ridwan. Mas, coba tampilkan G-form-nya, Mas. G-form-nya. Atau sesuai yang dibuka di... Boleh, silakan. Langsung dibuka. Oke, coba jelaskan, Mas, ada apa aja di sana? Di sini adalah tanggal pelaksanaan opname tersebut. Kemudian ada nama ruas jalannya. Ruas jalan tersebut apa? Kemudian adalah STA stasiun awal. Mas peragakan mengisi.
Oh ya, Sambil duduk boleh. misal kita melakukan opnam di tanggal sekarang ya Bu ya, Oke. 3 di Oke, 3 jadi ya di 3 Juli. Kemudian nama jalannya Jalan Curug Cisangku. Oke. Kemudian ST awal. Misal karena dari STA 00 dari awal sampai nah ini nanti sampai akhir pemeliharaan. Jadi bukan misal kadang kan jalannya panjang tuh Bu. Jadi nggak sampai ke akhir. Cuman sesuai dengan yang disurvei aja, yang misal 0 plus 100. Oke. Kemudian berikutnya, di sini adalah jenis pekerjaan kan ada 2, ada pemeliharaan jalan dan juga pemeliharaan jembatan. Oke. Misal kan pemeliharaan jalan tadi ya Bu, Oke. pemeliharaan jalan. Kemudian luas, ini adalah luas, luas keseluruhan pemeliharaan jalannya. Misal ada 600 meter persegi. Kita cukup memasukkan angkanya saja. Ya. Lanjut. Kemudian ini kita masukkan bukti foto-fotonya. Ini sketch opname-nya. Sketch opname-nya kita upload juga. Kemudian foto dari 0%, 50 hingga 100. Oke. Kemudian kalau ada kendala di lapangan, pengawas bisa menuliskan dan juga ini adalah langsung ada nama pengawas tersebut. Oke. Baik, contoh yang udah diisi bisa dibuka? Spreadsheet-nya ya Bu. Ini bukan akun saya. Apa langsung ke dashboard-nya ya Bu? Ini nih. Akunnya punya kantor yang bikin siapa? Oh bukan, ini kan maksudnya bukan laptop saya Bu. Oh, laptop sendiri ada? Ada. Coba Oh ambil. iya. Langsung ke sini aja Mas, biar nggak lama. Oh iya. Iya Bu. Sebentar. Oh, belum. Oke. Saat sosialisasi ada kendala nggak sambil nunggu? Kasih tahu ke teman-teman cara ngisi ini. Gitu. Kebetulan pas sosialisasi alhamdulillah tidak ada kendala, cuman ada 1 atau 2 yang pas sosialisasi itu tidak datang. Oke, Iya. lalu solusinya? Kemudian ketika dia emang ketika si pengawasnya itu melakukan opnam, saya langsung mendampingi di lapangan. Nah, memang kebetulan kita dalam 1-2 Beruntung sekali loh punya mentor yang luar biasa loh. Alhamdulillah. Wah, mantap ini Pak Mentor. Jadi karena memang kan teman-teman pengawas kalau ada kendala seperti apa, bagaimana kita harus berbagi. Langsung ini spreadsheet-nya Bu. Enggak, saya mau lihat respon. Oh, iya. Ini langsung masuk ke spreadsheet. Iya. Oke, coba. Yang disebut dashboard itu apakah spreadsheet atau ini? Nah ini. Iya. Nanti apa relate dari spreadsheet ke sini? Ya, itu langsung nyambung ke situ Bu. Otomatis. I see. Ini baru dibuat? Atau Setelah ini. ininya? Setelah ini jadi, Iya. baru begini tuh? Iya, betul Bu. Itu kan langsung bisa kita lihat. Iya, pakai site ya, Google Iya, Site Google ya. Site, Oke. Iya. Jadi sebenarnya memanfaatkan Google Workspace ya. Iya, Google Workspace. Oke, coba ini Mas turun ke bawah dulu. Oke, good. Sekarang coba jelaskan yang di sana. Oke, baik. Atas ya Bu. Ya. Jadi di sini adalah total pekerjaan. Jadi Oke. langsung ke rekap dia ada 9 yang sudah diinput sama pengawas. Kemudian ada ruas jalannya. Ini ada ruas jalan, ada 2 ruas jembatan. Jadi langsung ke rekap dibagi. Jalannya berapa, jembatannya berapa. Kemudian luas pekerjaan jalan juga sudah dibagi dengan jembatan. Jembatan sekian.
luas total pekerjaan jalan juga sekian, kemudian panjangnya juga sudah langsung kerekap. Oke. Kemudian panjang jembatan juga langsung terekap dan ini live data ya, jadi perbaruin setiap langsung live. Dan ini adalah masing-masing sudah diinput dari pengawas tersebut. Ini sudah ada nama pengawasnya dan tanggal inputnya ada, dan juga ada dokumentasi progresnya. Dan ini juga bisa dibuka untuk gambar sketnya Oke. ketika di lapangan. Oke. Oh, ini 9 dari 9 pemantauan itu ya? Iya. Hmm. Di sini juga saya buat ada alurnya, kalau mungkin mereka lupa. Dan juga ada data jalan. Mungkin mereka lupa nama jalannya, bisa dilihat di sini. Oke. Ada tabel before after, Mas? Oh iya. Oke. Kalau menurut Mas sendiri, Iya. mana yang sangat terlihat? Apakah newer, better, cheaper, atau apa? Dengan adanya ini menjadi lebih apa gitu? Lebih better dan juga lebih cepat. Lebih better. Ibu. Oke, Iya. better dalam hal? Akuratan datanya Oke, dan juga akuratan kecepatan data, data terus? langsung bisa dipantau oleh pimpinan. Oke, Dan lanjut. juga dia tidak hilang nanti. Iya. Lanjut. Dan juga Ada faktor cheaper, Mas? Efisiensi? oh iya sih Bu, ini kan karena mau memanfaatkan Google Workspace, jadi semuanya gratis. Newernya ada, Mas? Iya Bu, Apa? itu baru. Karena sebelumnya dari manual, kita buat digitalisasi. Oke, ada apa lagi? Simpler ada? Faster ada? Iya, tentu faster juga. Bu. Gimana fasternya? Sebelumnya kan mereka melalui WA saja ya Bu ya, dan datanya juga nggak ada yang langsung rekap. Kalau ini ketika dia memasukkan langsung ke rekap. Oke. Menurut Mas, apa yang perlu dikembangkan dari yang sudah dibuat ini? Mungkin kedepannya saya ingin data tersebut menjadi acuan buat untuk istilahnya pemeliharaan jalan yang tahun akan datang, karena ini kan masalah anggaran juga ya Bu. Jadi bisa kerekap istilahnya anggaran sekian meter, sekian kilo itu berapa. Jadi Di dashboardnya? Iya. Oke, apalagi yang perlu dikembangkan di dashboardnya? Mungkin laporan kalau seperti di DKI Jakarta itu kan karena ketika ada laporan kerusakan jalan ketika diproses, jadi mungkin masyarakat bisa lihat nih, oh sudah sampai perencanaan atau sudah dikerjakan dan juga sudah dikerjakan berapa meter gitu. Dashboard ini apakah terbuka untuk umum? Sementara masih untuk pimpinan. Oke, berarti nanti kalau untuk umum akan dibuatkan dashboard baru atau seperti apa, Mas? Mungkin bisa dibuat baru yang sama persis. Dan juga mungkin ada beberapa yang mungkin bisa ditambahin ataupun dikurangi, karena kan kita sebagai ASN juga menjaga data instansi ya Bu. Yes, betul. Jadi nggak semua yang ada di dashboard kita bisa kasih ke Iya, masyarakat. betul. Berarti kita buatkan dashboard baru Iya. yang tinggal tarik aja ke sana gitu. Iya, betul Bu. Sehingga masyarakat ngelihatnya yang hanya untuk dipublish aja. Iya. Misalkan rahasia-rahasia ada yang untuk kita keep. Jadi mungkin bisa yang untuk masyarakat itu yang memang pemeliharaan yang sudah disediakan. Karena memang kan Betul. Kadang masyarakat ngelihat apa sih kerjanya gitu kan? Iya. Itu cakep. Dituangkan nggak di saran di sini? lanjut. Rencana tindak lanjut dituangin nggak? Coba. Oh, rencananya lanjut. Untuk tindak lanjut pengembangan ya Bu ya. Oke. Nanti ditambahkan aja ya. Ini Iya, kalau siap. mau diperbaiki juga, kalau mau diperbaiki juga boleh. Karena saya ngelihat ini udah keren banget. Gak heran sih coachnya Pak Nazar. Alhamdulillah. Gitu. Jadi saya titip ya ke Pak Mentor, ini udah luar biasa Pak Ridwan. Saya ngelihat Mas Ridwan, kamu signifikan banget dari rancangan ke sekarang. Luar biasa perkembangannya dalam hal presentasi, penguasaan, dan seterusnya. Ada nggak hal yang menjadi pemantik sehingga ada perubahan luar biasa dari seorang Ridwan? Ada sih Bu. Apa? Ya, ingin menjadi lebih baik aja kan sebagai ASN kan harus terus belajar ya Bu ya. Dan juga kita kan berorientasi pelayanan juga nih pada maupun ke atasan maupun ke masyarakat juga, dan juga adaptif lah Bu.
Kalau udah lulus akan tetap berorientasi pelayanan sama adaptif. Harus Ibu. Kenapa harus? Kan kita udah mengimplementasikan dan juga menginternalisasinya berakhlak. Apa sih dampaknya kalau jabatan Ridwan apa? Teknisi sarana dan prasarana. Nah, kalau seorang teknisi itu tidak berorientasi pelayanan atau dan adaptif, Mungkin nanti dipandang masyarakat PU jelek Bu. apa dampaknya kalau PU dipandang masyarakat jelek? Tentu saja tidak bagus sih buat Kota Serang. Tidak bagusnya kenapa? Apa namanya? Tentu saja karena kita sebagai ASN kan harus menjaga nama baik ya Bu ya, nama instansi ya. Kalau dipandang buruk nanti kinerja wali kota juga dinilai buruk, jadi ada chaos Bu nanti. Ya, yes, itu maksud saya. Jadi berakhlak jangan dibayangkan hanya sekedar untuk seorang Ridwan, Ya. tapi akan berdampak kepada kinerja pimpinan daerah sampai bisa mengakibatkan chaos. Gitu. Jadi pastikan melakukan itu bukan karena ada Pak Nazar, bukan karena ada penguji Bu Eva, bukan karena mentor. Tapi ini adalah amanah untuk kita laksanakan. Yep. Terakhir, terkait agenda 3. Mas, apakah sudah menjadi ASN yang smart setelah Latsar ini? Insya Allah Bu. Oke. Apa indikatornya menyatakan sudah menjadi ASN yang smart? Ini kita membuat ini, kita sudah smart Bu. Oke. Adaptif. Apa indikator smart ASN kan ada karakteristik smart ASN. Karakteristik mana yang Mas laksanakan sehingga bisa mengatakan smart? Yang Ada 8. iya 8 karakteristik smart digital. Smart ASN ada 8 karakteristik. Oh, Buka catatan boleh, buka catatan. Ada nggak catatannya? digital skill ya Bu. Itu literasi digital, ada 4. Ada nggak? Coba catat. Oh ya, integritas, nasionalitas dan profesional. Yes, yang mana coba? Tentu saja integritas Bu. Integritas. Kenapa? Karena kan sesuai dengan integritas berarti kan dapat dipertanggungjawabkan ya Bu ya. Oke, terus selain integritas, Katanya. 8 apa lagi? Nasionalisme Oke, terutama. nasionalisme nggak Ridwan? Nasionalisme Ya, Bu. apa indikatornya menyatakan nasionalisme? Apa namanya? Instansi Bu, saya kan apa namanya Menjaga nama baik instansi. Ya, Oke, nama lanjut, instansi. apa lagi? Kemudian profesionalisme tentu Oke, saja. apa indikatornya? Kompeten Bu. Oke, lanjut, apa lagi? Berwawasan global tentu saja. Oke, Nah, ini wawasan global nggak? global Bu. Kita menggunakan Google Workspace kan, kita menggunakan Oke, lanjut. kemudian juga menguasai IT. Oke, ini ya. Iya, Oke, menguasai lanjut, IT. apa lagi? Kemudian Menguasai IT dan juga bahasa asing. bahasa asing. Bahasa asing apa yang dikuasai? Ini bahasa Inggris Ibu. Oke, coba present pakai bahasa Inggris. Katanya menguasai. Kemudian hospitality Heeh. dan juga networking, karena kan network Bu. Dari Yang hospitality-nya kenapa? Hospitality apa? keramahan Bu. Oke. Waktu sosialisasi pakai hospitality nggak? Oh iya, ramah pada pengawas. Oke, lanjut apa lagi? Networking Networking. Ada networkingnya? ada. Ada lagi? Entrepreneurship, Entrepreneurship. Apa entrepreneurship? wirausahaan. Wirausaha maksudnya apa? Enggak Bu. Jadi apa wirausaha di sini? Cari peluang untuk perbaikan terus. Iya Bu. Oke. Ini melakukan itu nggak? Iya Bu, kita kan Oke. memperbaiki sistem jadi lebih baik. Good. Berdiri di tengah boleh Mas? Oh, iya. Saya sangat apresiasi. Perubahannya signifikan. Bahkan beberapa nilai ini saya taruh angka yang tertinggi yang diperkenankan di Provinsi Banten. Tapi nggak cukup sampai sini karena ujian sebenarnya bukan hari ini. Ujian sebenarnya bukan oleh Ibu Eva, ujian sebenarnya oleh masyarakat, ya Pak ya. Saya mau di depan mentor terutama, di depan saya dan Pak Nazar, sampaikan komitmen. Pak mentor boleh di-record nanti kalau kalau lagi agak-agak ditayangkan ulang. Digital. Silakan. Saya juga dengar apa.
Ya, sampaikan komitmennya. Boleh dikaitkan dengan agenda 2, agenda 3, atau dikembangkan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ridwan Abdullah sebagai ASN, CPNS dan juga mungkin habis menjadi PNS, saya berkomitmen untuk terus belajar dan juga menjaga nama baik instansi, terutama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang, dan juga terus belajar untuk terus menjadi lebih baik, dan juga terutama belajar kepada mentor-mentor, kepada senior-senior, agar karir saya tidak hanya sampai di sini, tapi bisa lebih berkembang ke depannya, dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan terakhir untuk ucapan terima kasih barangkali? Terima kasih kepada Ibu evaluatornya, Bu Eva, kemudian Coach Nazar yang selama ini mendampingi selama dari agenda 1 ya Bu, dari 1, dan juga coaching, dan juga terutama Pak Ova nih, di kantor selalu mentoring saya, selalu sedia diskusi juga, dan juga membuat saya jadi lebih baik lagi. Oke, baik, dari saya ini sangat luar biasa, saya bangga, saya apresiasi, tidak hanya dari sisi dokumen, dari sisi paparan, dan dari semua yang capaian dan kemanfaatan yang ditampilkan, sangat luar biasa. Jadi ASN yang seperti Ridwan yang sekarang dan terus-terus lebih baik lagi. Ya, sukses selalu untuk Ridwan. Kita kasih aplaus yang meriah nih. Saya kembalikan kepada Coach.